Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang wujud benda. Ayo, siapa saja yang masih ingat? Wujud benda itu ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama, wujud benda padat. Yang kedua, cair. Yang ketiga, gas. Betul. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Sebelum belajar, kita baca doa bersama-sama ya. Let's make doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yuk kita saksikan sama-sama percobaan berikut. Teman-teman, di depan Miss Rita ada sebuah benda. Ada yang tahu namanya? Ya, namanya spidol. Apakah spidol ini termasuk benda cair, benda padat, atau benda gas? Kita akan amati sama-sama. Kita simpan spidol di atas meja. Amati beberapa waktu. Apakah ada perubahan yang terjadi? Apa ukurannya berubah? Tidak. Sekarang kita tempatkan di wadah yang lain. Kita masukkan spidol ke dalam toples. Lalu kita amati. Teman-teman, apakah bentuknya berubah? Apa ukurannya berubah? Ternyata tidak ya. Ukurannya tetap sama, bentuknya juga tidak berubah, tetapi dia dapat menempati sebuah ruang. Nah, artinya spidol ini merupakan benda padat karena memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, dan dia juga menempati ruang. Berikutnya kita lanjutkan pada percobaan yang kedua, yaitu sifat benda cair. Teman-teman, di depan Miss ada 3 buah benda, yaitu sirup, gelas, dan toples. Kita amati sama-sama. Air ini kita masukkan ke dalam gelas. Bagaimana bentuknya sekarang? Ya, bentuknya seperti gelas. Sekarang air ini kita masukkan ke dalam toples. Bagaimana bentuknya sekarang? Mengikuti bentuk toples. Betul. Berarti air ini merupakan benda cair. Mengapa? Karena memiliki sifat tertentu, yaitu mengikuti wadahnya, dan benda cair selalu mengalir, berpindah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, sampai sejauh ini teman-teman sudah paham? Great! Berikutnya, ayo kita mengamati sifat benda gas melalui video berikut. Benda gas. Benda gas sulit diamati, tetapi benda gas dapat dirasakan. Saat angin bertiup, kita merasakan kesejukannya. Angin adalah udara yang bergerak. Perhatikan balon yang sedang ditiup. Udara yang ditiupkan mendesak balon ke segala arah. Udara mengisi semua ruangan dalam balon sehingga balon mengembang. Bentuk benda gas berubah mengikuti bentuk wadahnya. Jika bentuk balon bulat, bentuk udaranya juga bulat. Jika balon berbentuk lonjong, bentuk udara juga berubah jadi lonjong. Jadi, benda gas tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap atau berubah-ubah. Benda gas menempati seluruh ruang atau wadah dan dapat menyebar ke segala arah.
Nah, teman-teman, pembelajaran kita lanjutkan pada buku tematik. Teman-teman boleh membuka halaman 36. Ya, kita lihat sama-sama ya. Di halaman 36 ada sebuah percakapan. Coba kita amati antara siapa dengan siapa? Ya, antara Cika dengan Ayah. Nah, sebelum kita membaca, Miss akan menjelaskan dulu bagaimana cara menulis sebuah percakapan. Percakapan itu biasanya terdiri dari beberapa tokoh. Ada 2 tokoh, 3, bisa juga lebih. Nah, sebelum kita membuat kalimatnya, maka dituliskan dulu nama tokohnya, seperti di sini. Karena yang berbicara ini adalah Cika, maka tuliskan nama tokohnya Cika. Kemudian titik 2. Nah, baru kalimat yang diucapkan oleh Cika dituliskan di sini. Tapi kalimat itu harus diawali dengan tanda petik. Tanda petik atau tanda kutip. Ya, tanda petik itu bentuknya mirip seperti tanda koma 2 buah, posisinya di bagian atas hurufnya. Nih, ini kan ada huruf Y ya. Ya, huruf Y. Maka di atas huruf Y dan di akhir huruf A. Jadi tanda petik itu mengapit sebuah kalimat atau posisinya ada di awal dan ada di akhir kalimat tersebut. Nah, yang ini contohnya. Ya, aku di sekolah sudah diberi penjelasan berbagai macam bahan untuk membuat benda. Nah, itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Cika. Kalimat tanda petik ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa kalimat yang ada di dalam percakapan ini adalah kalimat langsung. Seolah-olah ketika memerankan Cika ini, maka inilah yang diucapkan oleh Cika. Dan setiap kalimat pada percakapan yang diucapkan oleh tokoh-tokohnya diawali dengan tanda petik di awal dan di akhirnya. Nah, apabila ada tanda lain, misalnya kalimat tersebut itu adalah kalimat tanya, maka sebelum tanda petik bagian akhir diberi tanda tanya dan diberi tanda kutip di bagian akhirnya. Paham sampai di sini? Baik. Nah, Miss Rita akan mencontohkan bagaimana cara membaca dengan benar. Membaca teks yang benar harus dengan ucapan yang jelas, ucapan yang lancar, supaya memudahkan orang lain untuk mendengarnya. Kemudian, kalimat juga harus kita ucapkan dengan intonasi yang wajar. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara. Jadi, jangan terlalu tinggi nada suara kita, jangan pula terlalu rendah. Selain daripada itu, kita juga harus memperhatikan tanda baca dalam sebuah teks. Contohnya, kita akan menemukan tanda koma seperti ini, tanda titik. Tanda koma menunjukkan bahwa kita harus berhenti sebentar di bagian ini. Dan tanda titik mengakhiri sebuah kalimat, berarti kita harus berhenti. Dan tanda tanya menunjukkan bahwa kita harus membaca dengan intonasi bertanya. Biasanya intonasinya agak tinggi di bagian akhir. Miss Rita akan mencontohkan dahulu bagaimana cara membacakan sebuah percakapan. Baik, mulai dari Cika. Ya, aku di sekolah sudah diberi penjelasan berbagai macam bahan untuk membuat benda. Apakah Cika masih ingat bahan-bahan itu? Masih ya, ada kayu, kertas, plastik, kaca, logam, kain, dan karet. Apakah Ibu Guru sudah menjelaskan keunggulan dan kekurangan masing-masing bahan tersebut? Sudah ya. Kita tidak boleh sembarangan memilih bahan untuk membuat suatu benda ya. Benar, Cika. Pemilihan bahan untuk membuat suatu benda harus didasarkan pada sifat bahan tersebut. Coba sekarang ayah tanya, terbuat dari apa jas hujan itu? Dari plastik ya? Iya, benar. Lalu, mengapa plastik dipilih untuk membuat jas hujan? Karena plastik anti air.
Kalau jas hujan dibuat dari kain, kita tetap akan basah ya. Pintar anak ayah. Nah, ketika kita mengucapkan sebuah kalimat percakapan, maka intonasi kita seperti kita sedang bercakap-cakap. Suara kita tidak boleh kaku, ya. Sekarang kita baca sama-sama ya. Teman-teman peragakan menjadi Cika dan Miss Rita menjadi Ayah. Are you ready? Right. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Apakah Cika masih ingat bahan-bahan itu? Apakah Ibu Guru juga sudah menjelaskan keunggulan dan kekurangan masing-masing bahan tersebut? Benar, Cika. Pemilihan bahan untuk membuat suatu benda harus didasarkan pada sifat bahan tersebut. Coba sekarang ayah tanya, terbuat dari apa jas hujan itu? Iya, benar. Lalu, mengapa plastik dipilih untuk membuat jas hujan? Pinter anak ayah. Nah, begitu teman-teman cara membacanya. Tugas berikutnya adalah teman-teman buatlah sebuah percakapan. Kita lihat dulu ya. Nah, berikutnya teman-teman coba buat percakapan sendiri ya. Ada di halaman 34. Nah, kita baca dulu perintahnya sama-sama. Buatlah percakapan bersama 2 orang temanmu. Buat percakapan antara Vito, Kiki, dan Nino tentang musyawarah dengan saling memberi ide untuk tugas yang akan dikerjakan. Nah, ini contohnya ya, Vito mengucapkan kalimat seperti ini. Apa yang akan kita buat dengan kardus ini, teman-teman? Aku punya ide untuk membuat rumah-rumahan. Nah, lanjutkan percakapan ini, ya. Jangan lupa menulis mengawali tanda kutip dulu. Apabila kalimat yang dibuat oleh teman-teman terlalu panjang dan tidak cukup dituliskan di sini, boleh membuatnya di dalam buku tulis ya. Yang tulisannya rapi, nanti Miss beri tambahan nilai ya. Silakan membuat sendiri kalimatnya. Selamat mengerjakan. Teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini. Teman-teman sekarang sudah tahu tentang sifat benda dan sudah bisa membuat percakapan. Oke, baiklah, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.